Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Kamis 16 Februari 2023, hari biasa pekan biasa ke-6 menu sabda kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus bab 8 ayat 27 sampai 33. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sekali peristiwa, Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisaria Filipi. Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, penderitaan adalah bagian dari hidup di mana oleh karena penderitaan itu kita bisa tumbuh dan berkembang. Misalnya, seorang anak kecil yang sedang belajar berjalan jatuh berkali-kali untuk bisa berjalan. Jatuh berkali-kali untuk bisa naik sepeda. Untuk kebal virus pun juga harus berani sakit demam karena vaksin. Kendatipun penderitaan itu sudah menjadi bagian hidup kita, akan tetapi tetap saja kita ingin sebisa mungkin menghindari penderitaan itu. Sekiranya karena alasan itulah Petrus sampai berani menegur Tuhan, gurunya. Baginya Mesias nggak mungkin menderita, apalagi mati. Mesias harus menang, harus jaya, tidak terkalahkan. Tuhan Yesus justru marah kepada Petrus di hadapan para murid yang lainnya dengan mengatakan demikian, "Nyala iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Saudari-saudaraku yang terberkati, seorang bapak gereja bernama Origenes menafsirkan kemarahan Tuhan Yesus kepada Petrus itu demikian, "Petrus, tempatmu itu di belakangku, bukan di depanku. Tugasmu adalah mengikuti jalan yang aku pilih, bukan untuk mengarahkan aku ke jalan yang kau mau." Teguran itu mengingatkan kembali identitas Petrus sebagai murid. Kamu itu pengikutku, harus mengikuti jalan yang aku pilih. Kemesiasan yang dihidupi Tuhan Yesus adalah Mesias yang menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit pada hari yang ketiga. Ia rela menerima salib, menerima penderitaan kematiannya sebagai korban tebusan untuk memenangkan kita dari belenggu dosa dan maut. Sehingga, saudara-saudariku yang terberkati, salib adalah lambang kemenangan kita. Ya, Tuhan kita Yesus Kristus menerima salib sebagai bagian tak terpisahkan dari kemuliaan kebangkitannya. Tiada Paskah tanpa Jumat Agung. Tiada kebangkitan tanpa derita salib. Berkat korban Kristus di salib, masing-masing kita sama-sama dihargai sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah dalam keserupaan dengan yang ilahi. Saudari-saudaraku yang terberkati, Tuhan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia.
mengenakan sungguh kedagingan kita, kemanusiaan kita untuk menyelamatkan kita. Ia rela mengenakan kedagingan kita, mengenakan kemanusiaan kita. Maka kita pun semua turut diselamatkan oleh karena korbannya. Sehingga martabat luhur kita sebagai gambar ilahi yang sempat kabur, luntur karena noda dosa, dipulihkan kembali oleh manusia benar Yesus Kristus, Putra Tunggal Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus. Bukankah di saat Tuhan memeluk, menerima salib, dengan demikian ia menjadi semakin dekat dengan kita yang rentan terhadap derita, kesusahan dan kesulitan. Hanya dalam kekuatan salib, mampu menerangi mereka yang buta karena kebodohan, membebaskan mereka yang diikat oleh dosa, dan menebus semua umat manusia, sehingga keselamatan kekal dan persatuan kembali dengan Allah menjadi mungkin terjadi. Dalam terang salib, menumbuhkan pengharapan kepada kita yang banyak putus asa, kesepian, dan takut. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, dalam korban-Mu di salib, kami semua mendapatkan karunia penebusan dan keselamatan. Semoga hari ini kami menyambut karunia keselamatan-Mu dengan selalu bersyukur dalam segala hal, dan mengisi hari dengan kegiatan yang berkenan di hati-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan penyelamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah Meraja, sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah Yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.